Shalom semua yang saya kasihi di ruangan ini, yang terkasih, yang saya hormati. Pertama-tama para penatua GKKD Bandung Pusat, terima kasih sudah memfasilitasi acara pentahbisan ini terselenggara dengan baik. Terima kasih untuk anggota Badan Profetik Apostolik juga yang mewakili Pak Pendeta Leonardo Mangunsong. Terima kasih sudah melayani. Rekan-rekan BPH yang hadir bersama-sama dan seluruh tim yang sudah bekerja keras untuk bisa menyelenggarakan acara ini. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih. Tuhan melimpahkan berkat, kekuatan yang luar biasa. Dan khususnya kepada semua hamba Tuhan yang hari ini ditahbiskan ke dalam jabatan baik sebagai pendeta muda maupun sebagai pendeta, saya pertama-tama menyampaikan selamat. Ini tugas tanggung jawab yang baru di dalam Tuhan. Bukan sebuah akhir tetapi awal dari pengabdian saudara-saudara di dalam gereja Tuhan. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan sedikit pesan, dan ini sesuatu yang saya tangkap ketika Februari Maret istri saya sakit dan dinyatakan menderita stroke, dan saya dapatkan bahwa itu karena sumbatan di otak. Saat itu saya merenung dan saya tahu secara medis jawabannya adalah yang pertama, tubuh punya kemampuan untuk membentuk saluran baru, pembuluh darah baru, namanya anastomosis. Itu sesuatu yang otomatis akan terbentuk ketika ada sumbatan. Kemudian yang kedua adalah darahnya harus diencerkan. Ya, kebetulan pada waktu itu istri saya karena COVID pengentalan, ya D-dimernya tinggi. Tapi dua hal itu adalah jawaban, solusinya. Dan ketika saya merenungkan itu juga Tuhan bicara hal yang sama. Gerejamu juga seperti itu. Tersumbat di mana-mana. Sehingga bagian-bagian tubuhnya tidak berfungsi. Bagian tubuhnya mengalami kelemahan. Komunikasinya putus. Masa itu berjalan 7 bulan sampai hari ini, dan di dalam masa 7 bulan ini saya bersyukur ada 2 batch pembekalan dan pentahbisan pendeta secara virtual. Bulan Maret yang lalu di Semarang dan hari ini di Bandung. Jadi apa yang kita jalankan dan kita lakukan pada hari ini adalah sebuah pesan Tuhan kepada kita. Bapak dan Ibu yang hari ini ditahbiskan menjadi bagian dari saluran-saluran baru dari Roh Kudus untuk menyalurkan kuasa darah Yesus kepada sekeliling, kepada gereja lokal, kepada tubuh Kristus yang namanya GKKD dan seluruh bangsa-bangsa. Revival kuasa dari Tuhan Yesus yang tadi disinggung 2000 tahun yang lalu belum berhenti. Revival yang kita alami di tahun 80-an juga belum berhenti. Tetapi revival itu sekarang membutuhkan saluran-saluran baru. Dan itu menjadi tugas tanggung jawab Bapak dan Ibu dan kita semua yang hidup di masa ini. Jika kita tidak melakukannya dan tidak menyediakan diri menjadi saluran baru itu, maka revival, kegerakan rohani hanya sebuah angan-angan yang tidak akan pernah terjadi. Tapi saya percaya Bapak dan Ibu, orang-orang yang sungguh rendah hati, yang setia dalam pelayanan, dan puji nama Tuhan pada kesempatan ini ditahbiskan. Yang kedua adalah banyak kebekuan, konflik, perselisihan,
ketidaksesuaian, paradigma yang tidak bertumbuh, ya, growth mind yang terhambat, banyak hal. Bukan kuasa Roh Kudus tidak bekerja, bukan kuasa darah Yesus berhenti, tetapi kebekuan, kebentuan itu yang harus dicairkan oleh kita saat ini. Bapak dan Ibu menjadi saksi bahwa ini bukan sebuah kebetulan, bahwa pentahbisan bisa dilaksanakan di masa pandemi dengan cara seperti ini. Ini adalah bagian dari kemudahan di dalam kemurahan Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu yang mengalami hal ini di masa ini, mengalami kemudahan, karena kalau mungkin tidak terjadi pandemi sampai hari ini Bapak dan Ibu tidak akan pernah ditahbiskan. Tapi justru karena Tuhan izinkan pandemi ini membawa kita pada sebuah new season, musim yang baru di mana mind kita diubah Tuhan, paradigma kita diubah Tuhan. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Karena sudah dimulai dengan kemudahan di dalam kemurahan Tuhan, Bapak dan Ibu saya harapkan juga menjadi bagian yang mencairkan kebekuan, kebuntuan di dalam kehidupan gereja lokal dan sinode kita. Supaya pada akhirnya kita sebagai tubuh Kristus, sebagai rumah rohani yang siap bagi sebuah revival yang Tuhan siapkan bagi kita. Puji nama Tuhan, saya berharap bahwa apa yang terjadi tahun lalu, Tuhan percayakan dalam sidang raya saya ditetapkan sebagai ketua umum, tapi saya mau bilang bahwa itu sebuah keterlambatan. Saya ditetapkan di usia 56 tahun. Saya sebetulnya menangis dan sedih. Ini tidak boleh terjadi di tengah-tengah kita yang mengatakan bahwa kita adalah gereja yang mengedepankan pemuridan. Karena itu Bapak dan Ibu jangan jadi air yang tergenang, tapi jadilah air yang mengalir, supaya bisa mengairi dan memberi kehidupan pada banyak bagian di dalam tubuh Kristus, supaya kita tidak melupakan akar diri kita bahwa kita lahir dari orang muda. Sehingga kita harus memberi kesempatan pada para pemimpin muda dalam waktu yang tidak terlalu lama menduduki jabatan-jabatan strategis baik di gereja lokal maupun di sinode. Itu harapan saya, lakukan di gereja lokal masing-masing, menjadi pemimpin-pemimpin yang cair, menjadi pemimpin-pemimpin yang mendelegasikan, menjadi pemimpin-pemimpin yang memberi ruang kepada orang muda untuk tumbuh tanpa rasa takut disaingi, tanpa rasa takut untuk direndahkan, melihat mereka tumbuh, melihat para pemimpin muda lahir dan berkembang, itu harus menjadi sebuah kebahagiaan kita. Dan itulah makna kita hidup di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, sekali lagi semangat melayani Tuhan dimanapun saat ini berada, tanpa melihat jabatan apapun yang Bapak dan Ibu sandang, karena pada akhirnya yang diharapkan dari Bapak dan Ibu dan kita semua adalah setia sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.